Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Oh, Kau layak dimuliakan. Bersyukur boleh mengenal Engkau. Terima kasih. Kau segalanya. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari kami boleh ada di hadapan, kami boleh ada di tahta-Mu, dan kami terus kiranya ada di hadapan tahta-Mu. Oh, supaya terus Engkau mentahirkan kami, Engkau membersihkan kami, Engkau menguduskan kami. Biar kami boleh mendapat bagian di dalam Engkau. Biarlah kiranya Engkau mendapati hati kami selalu lapar dan haus akan Engkau. Selalu mau diajar oleh Engkau sendiri. Biarlah kiranya setiap perkataan-perkataan-Mu itu semakin hari semakin mendapat tempat di dalam hidup kami. Bahkan dia bertahta di dalam hati kami. Sehingga mata kami makin hari makin jelas melihat Engkau setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Kami boleh memandang Engkau, bahwa Engkau sangat nyata. Engkau ada di seputar kami. Engkau ada di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami yang kurang percaya ini setiap hari. Tolong kami. Biarlah kiranya setiap hari Engkau memakan kami. Sehingga segala sesuatu yang berasal dari diri kami itu hilang lenyap. Sehingga Engkau yang hidup di dalam kami. Kami boleh menyangkal diri kami setiap hari. Setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau makin hari makin jelas berbicara kepada kami. Tuhan, ampuni kalau kami memilah-milah dalam mendengarkan perkataan. Seluruh perkataan-Mu, seluruh diri-Mu tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami boleh masuk kepada orang-orang yang dipanggil dan terpilih. Terima kasih untuk pilihan-Mu atas kami.
Kami bersyukur. Sekalipun kami menyadari bahwa panggilan ini kadang kami tidak mengerti. Bagaimana Engkau hidup di dalam kami. Bagaimana Engkau bergerak di dalam kami. Bagaimana Engkau nyata, sangat nyata di dalam kami. Engkaulah nafas hidup kami, Tuhan. Ketika kami bersekutu setiap pagi, duduk di kaki-Mu. Oh, kami bersyukur, Tuhan. Engkau nyata mengajari kami. Hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami. Pengertian-pengertian, kekuatan yang baru, kesegaran, Engkau anugerahkan kepada kami. Mata kami Engkau lumasi. Bahkan terang-Mu makin lama, makin terang di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami ini kepada pikiran dan perasaan Kristus. Biarlah kiranya Engkau temukan kami layak untuk makan sehidangan dengan Engkau. Untuk boleh masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh ada di tempat ini. Terima kasih. Engkau memisahkan kami dari dunia ini. Engkau melepaskan kami dari segala kesibukan-kesibukan pencarian akan dunia ini. Engkau boleh melepaskan racun-racun dunia ini dari tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau seperti sekarang ini. Engkau sangat nyata. Terima kasih Tuhan. Nampakkan diri-Mu bagi kami lagi pagi hari. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Biar kami belajar di kaki-Mu. Belajar menghormati Engkau. Belajar menghargai Engkau. Biar kiranya mata kami tertuju kepadamu. Engkau yang mengenal hati kami yang paling dalam. Engkau melihat. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau memandang wajah kami, Engkau tahu apa yang sedang kami pikirkan. Engkau tahu penolakan-penolakan yang ada di dalamnya. Engkau tahu Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau atau tidak? Engkau tahu. Apakah kami masih menyimpan sesuatu untuk diri kami? Engkau tahu Tuhan. Apakah kami sudah terhilang di dalam Engkau? Engkau tahu Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa lepas dari dunia ini. Dari diri kami sendiri. Tetapi kami percaya. Engkau sanggup melakukannya. Dan Engkau berjanji akan melakukannya. Lakukanlah ya Tuhan. Lakukanlah apa yang tidak bisa kami lakukan. Kami benar-benar menyadarinya. Kami sangat membutuhkan Engkau. Sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kasih yang di dalam Engkau, kasih yang sejati itu boleh tumbuh di dalam kami. Sehingga kami mengerti bagaimana caranya saling mengasihi Engkau. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling bersekutu satu dengan yang lain. Biarlah yang kami persekutukan adalah Engkau. Adalah perkataan-perkataan-Mu setiap hari. Bukan pikiran kami. Bukan gagasan kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami merasakan Engkau pagi hari ini. Terima kasih. Semua teman-teman kami yang di radio juga. Kami berdoa. Anugerah-Mu turun bagi setiap mereka.
Terima kasih. Kami bersyukur boleh ada di tempat ini setiap pagi. Boleh Engkau bangunkan setiap pagi. Terima kasih. Engkau menyembuhkan tubuh kami. Engkau menyegarkan tubuh kami. Terima kasih. Tanpa sadar, kami boleh merasakan tubuh kami ini makin lama makin sehat, makin lama makin kuat oleh karena perkataan-perkataan. Terima kasih. Perkataan-perkataanmu adalah makanan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami percaya Engkaulah yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mendengarkan isi hatimu hari ini. Silakan Tuhan. Engkau bebas. Engkau bebas. Haleluya. Engkau berdaulat Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan, shalom. Shalom, selamat pagi. Sudah di jam 5 ya. Oke. Puji Tuhan. Cek sound sekali lagi, shalom. Shalom semua. Shalom semua. Aduh. Ya, puji Tuhan. Oke ya. Nah, saudara, kemarin kita belajar tentang menyangkal diri ya. Saudara, barang siapa mengikut aku katanya ya. Matius pasal yang ke-16 ya. Ayat yang ke-21. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lalu dilanjutkan dengan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudara, menyangkal diri adalah tidak lagi mengakui eksistensi kita, saudara. Tetapi mengakui eksistensinya Tuhan. Eksistensi itu artinya keberadaan Tuhan. Atau mengizinkan dia hidup makin lama makin besar di dalam kita. Akhirnya saudara, semua orang sedang disadarkan. Semua para hamba Tuhan disadarkan bahwa apa yang sedang terjadi sekarang sedang menyadarkan setiap orang bahwa sudah waktunya kembali kepada Tuhan. Namun saudara,
untuk kembali kepada Dia pun itu anugerah. Ketika Dia memilih orang-orang yang mau Dia pilih, Dia sudah tetapkan dari semula, saudara. Bahkan untuk melakukan satu pekerjaan, Dia itu berfirman terlebih dahulu. Menuliskan terlebih dahulu. Saudara, orang-orang sebelum kita, dari zaman-zaman sebelum kita, saudara. Sebetulnya, saudara, itu adalah proses pemurnian daripada tubuhnya sampai kepada kesempurnaan. Sampai dia menemukan kemurnian daripada dirinya di dalam ciptaannya. Jadi ketika dia menciptakan manusia, dia mau dirinya itu dikenal oleh seluruh ciptaan. Makanya dikatakan seluruh ciptaan, all creation, menantikan pernyataan. Pernyataan itu adalah proklamasi anak-anak Allah. Pentahbisan. Jadi ini proses yang panjang. Ya, pentahbisan anak-anak Allah ini. Jadi tetap juga Dia yang kerja. Saudara, tujuan Dia adalah supaya semua tentang diri kita dari manusia lama diakhiri. Makanya kenapa kita menemukan ada kata-kata murka, 7 cawan murka katanya. Saudara, 7 cawan murka itu adalah perkataan-perkataan juga, saudara. Jadi ketika Dia berfirman, maka segala sesuatu akan mengikuti firman-Nya itu, saudara. Itulah kedaulatannya. Makanya ketika orang banyak mengikuti Tuhan karena mereka sudah melihat mujizat 5 roti 2 ikan, maka Tuhan langsung mengatakan kepada mereka, kamu mengikut aku karena kamu makan dan menjadi kenyang, kan? Bekerjalah untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan sesuatu yang sejak awal itu adalah meninggalkan keinginan diri sendiri. Dan Dia memfokuskan untuk benar-benar tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam perkataan-perkataannya. Dan mengizinkan perkataan-perkataannya itu hidup di dalam Dia. Hidup oleh karena perkataan-perkataannya. Hidup oleh karena firman-Nya. Karena memang sebetulnya, saudara, ketika bumi ini sudah rusak, pertama kali ketika iblis dilemparkan, pada waktu itu belum ada manusia, saudara. Jadi bumi ini jadi hancur. Tatanan bumi ini pun hancur. Makanya dikatakan bumi belum berbentuk, katanya kan. Sebetulnya tepatnya itu
Bumi itu menjadi rusak, kacau balau. Lalu Tuhan datang. Jadilah terang. Jadi Roh Kudus tidak dapat turun. Jadi makanya dia melayang-layang. Ya. Nah, Saudara, jadi dia berfirman. Saudara, perkataan-perkataannya itulah yang harus kita perhatikan. Nah, Saudara, bisa memang isi Alkitab itu menjadi rema. Bisa. Dan memang itu akan dipakai. Tetapi isi Alkitab itu berisi banyak sejarah juga. Sejarah tentang kehidupan orang-orang yang mengenal Allah, yang memang ditetapkan Allah, batas-batas pengenalan mereka akan Dia. Jadi dia itu juga dalam pekerjaannya itu ada tahapan demi tahapan. Jadi ada hal yang belum waktunya untuk mereka dengarkan. Belum zamannya. Karena memang ada rahasia pekerjaannya. Itulah kedaulatannya dia. Jadi bayangkan dia seorang insinyur, seorang ahli segala ahli. Kan nggak dapat dibandingkan dia itu, saudara, dengan apapun di dunia ini. Tapi kalau saudara pernah melihat orang yang paling berhikmat di dunia ini, tentulah Tuhan lebih berhikmat. Kalau saudara pernah melihat raja yang paling berhikmat di dunia ini, tentulah Tuhan lebih berhikmat dari raja itu. Kalau ada, saudara lihat di dunia ini orang paling berkuasa, paling hebat gitu. Tentulah Tuhan lebih hebat dari semuanya. Nah, saudara, sejarah para orang-orang kudus ini, sejarah perjalanan hidup mereka, telah dibuat menjadi firman Allah, saudara. Dengan segala pengalaman-pengalaman hidup mereka, pengalaman-pengalaman yang berbeda, sengaja diambil, diceritakan di sana. Tentang kehidupan mereka. Dan mereka mengerjakan sesuai dengan bagian mereka. Sehingga walaupun sebetulnya Daud punya kesempatan untuk membangun bait suci dengan segala yang dia miliki. Namun dia tidak diizinkan. Dengan alasan karena tangannya banyak berlumuran darah. Padahal saudara, Tuhan juga yang memimpin dia berperang. Kalau Daud mau protes, bisa saja dia protes. Jadi saudara, perlahan-lahan para orang kudus itu tanpa sadar melakukan sesuatu yang mulai masuk kepada apa yang jadi rencananya Tuhan. Ya. Jadi saudara, tetapi saudara, dia mengatur kembali. Lalu dibuatlah Salomo.
yang membangunnya. Dan kemuliaan Tuhan hadir ketika pentahbisan bait suci itu. Hadir saudara. Sehingga semuanya mereka itu, para penyanyi juga itu harus benar-benar sujud. Itulah hadirat Tuhan yang sangat kuat. Namun kita melihat bagaimana Salomo pun diizinkan. Orang yang paling berhikmat itu saudara. Dia diizinkan menikmati segala jerih lelahnya. Bahkan menikmati, mungkin benar-benar menikmati dunia. Dan di dalam hatinya Tuhan membuat hati nuraninya itu benar-benar bisa menikmati seluruh dunia itu. Makanya sampai dia diizinkan punya istri semuanya totalnya 1.000. Dan tahukah saudara, untuk bisa dia mengunjungi setiap istrinya ini saudara, tentu dia punya para ahli yang membuat dia kuat. Jadi benar-benar saudara diizinkan, dan pada akhirnya semua dia mengakui, untuk apa aku berhikmat? Untuk apa aku sangat berhikmat selama ini? Ternyata aku mati juga. Apalagi saudara ketika dia mulai dicondongkan oleh berhala-berhala atau dewa-dewa istrinya. Itu sesuatu yang sangat menderita dalam hidup. Saudara, ketika saya coba juga melihat akhir hidup daripada para hamba-hamba Tuhan yang pernah berhasil dalam hidupnya, yang pernah takut akan Tuhan, lalu dia melayani, lalu dia boleh menikmati hasil daripada pelayanannya. Saya menemukan keadaan mereka banyak seperti Salomo di akhir hidup mereka. Jadi warisan yang mereka miliki hanya berkat secara dunia. Jadi Tuhan tidak lagi menjadi yang utama bagi mereka. Sementara saudara, para orang-orang kudus itu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, saudara, mereka tidak pernah membuat bumi ini menjadi tujuan hidup mereka. Tidak pernah, saudara. Mereka itu selalu melihat jauh ke depan, menantikan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Mereka sudah belajar dalam hidup mereka. Abraham tahu mendirikan kota. Dia membangun, jadi karena dia di Kanaan, gitu ya. Mereka membangun. Dan dia itu punya aturan-aturan sendiri terhadap pasukannya. Gitu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya, mereka itu menantikan kota yang dibangun oleh Allah itu sendiri. Jadi hati mereka tidak pernah tinggal di dunia ini. Saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, saudara, di dalam hati manusia selalu ada tersimpan ingin cari untung. Makanya ketika Ayub diuji, dia berkata kepada Tuhan, kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik daripada Tuhan?
tidak mau menerima yang buruk. Dalam hal itu, saudara, Ayub benar. Pernyataannya benar. Sehingga dia benar-benar menikmati. Dia tidak terkejut dengan setiap kejadian yang menimpa dia. Itu sudah parah sekali, saudara. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, semua harta bendanya habis dalam waktu yang sangat singkat. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi saudara, itu sebagai satu pelajaran bagi kita. Itu pelajaran untuk Ayub. Dan tahukah saudara, pelajaran untuk Ayub itu, saudara, itu juga kita ikut ambil andil di dalam. Begini maksudnya ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam diri Ayub, karena Ayub itu juga manusia, kita pun manusia, maka kita mendapat bagian di dalam apa yang dikerjakan oleh Ayub itu, saudara. Jadi ujian terhadap kita itu berbeda juga. Ketika dia berkata, dia bilang begini, aduh seandainya aku ini tidak dilahirkan, tidak pernah dilahirkan katanya. Coba lihat keluh kesahnya itu. Tahukah saudara, itu adalah akibat daripada dia mengalami firman Tuhan. Coba lihat pembelaan dia segala macam. Akhirnya Tuhan berfirman kepada dia. Dan di situ dia menutup mulutnya. Lalu dia dipulihkan. Lihat bagaimana dia dipulihkan, saudara. Dia mendapatkan anak laki-laki dan perempuan. Pasti dia mendapatkan istri, pengganti istrinya yang lama. Saudara, itu benar-benar satu pemulihan. Satu pemulihan yang dilakukan oleh Allah sendiri ketika dia tunduk di kaki Tuhan. Duduk, dia menerima, dan dia menerima perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu jadi semua di dalam dia. Jadi saudara, kalau sebelumnya itu saudara, dia selalu berusaha. Bayangkan saudara, dia selalu mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Jangan-jangan mereka salah ngomong ketika mereka pesta katanya. Dia tahu saudara, bagaimana keadaan istri dan anak-anaknya saudara. Dia dalam hatinya diam-diam saudara, dia mengeluh. Diam-diam dia mengeluh saudara. Tapi saudara, dia tidak mau karena itu anak-anaknya, istrinya. Dia mempersembahkan korban. Tujuannya supaya mereka dilindungi. Jadi saudara, ketika terjadi segala sesuatu yang ditakutkannya itu, saudara, apa yang kutakutkan, itulah yang terjadi kepadaku, katanya. Ketika diambil semua, dia tidak terkejut sekali. Tidak. Padahal saudara, apa yang dialaminya itu sudah sangat parah sekali. Saya rasa belum pernah kita ada lihat orang yang seperti Ayub di muka bumi ini. Itu sangat sakit sekali, saudara. Namun, Tuhan pulihkan hanya dengan perkataan. Ya kan? Lalu Tuhan membuat semua. Sama seperti hilang dalam sekejap,
datang dalam sekejap. Tuhan membuat tetangga-tetangganya bermurah hati. Gimana prosesnya bisa secepat itu? Dan dia masih hidup lama lagi, dia menikmati. Dan yang paling luar biasa adalah dia memperoleh keturunan yang kalau Tuhan kasih tahu dalam hati saya, anak-anaknya itu benar-benar berbeda dengan anak-anaknya yang sebelumnya. Wow. Paling cantik katanya. Tahukah saudara, itu menggambarkan bukan sekedar cantik jasmani, tetapi keluhuran daripada budi mereka atau moral mereka. Kalau anak-anaknya kemarin mungkin suka pesta gitu ya. Makanya kenapa dikatakan aduh jangan-jangan nanti mereka salah ucap, mabuk mungkin gitu ya. Tapi anak-anak kali ini oleh karena itu lahir pemberian Tuhan. Maka saudara, dia melihat bagaimana anak-anak pemberian Tuhan ini, dia nggak perlu khawatir lagi tentang anak-anaknya itu, saudara. Karena itu pemberian Tuhan. Itu anak-anak yang dikuduskan oleh karena ketaatannya kepada firman. Saudara, ketika di Yohanes pasal 6 itu, dia katakan, percayalah kepadaku. Lalu saudara, mereka bilang, kan ditanya, bekerjalah untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Apakah pekerjaan itu katanya? Pekerjaannya adalah percayalah kepadaku katanya. Kenapa saudara Tuhan katakan percayalah kepadaku? Karena pada waktu itu saudara, dia adalah pekerjaan Tuhan. Seandainya saya bilang kepada saudara, percayalah kepadaku, pasti saudara menolak saya. Pasti saudara akan berkata, ya aku juga punya pekerjaan, aku juga begini. Karena saudara melihat saya manusia. Kira-kira seperti itulah dulu Tuhan Yesus, saudara. Saudara, Tuhan bisa buat siapa saja untuk menjadi pelayannya. Bahkan batu saja bisa dibuat menjadi pelayannya. Tuhan bisa buat siapapun menjadi representatifnya dia untuk bicara. Bahkan binatang bisa, keledai bisa dibuat dia bicara. Bayangkan saudara, binatang bisa dipakai dia untuk bicara. Apalagi manusia. Tolong ambilkan air putih, Mam. Ketika Tuhan mengatakan, percayalah kepadaku. Saudara, Tuhan mengatakan itu karena dia menyadari dirinya adalah firman. Saudara,
Kalau saya boleh membayangkan bagaimana Tuhan itu dulu ya. Yesus itu yang adalah manusia sama seperti manusia yang lain. Tapi bisa mengetahui kehendak Allah ini, saudara. Tahapan pekerjaan Allah ini, saudara. Saya benar-benar kagum sekali, saudara. Bayangkan dia satu orang melawan seluruh umat manusia. Bahkan saudara, dia melawan si iblis itu sendiri. Yang bermultiplikasi di dalam umat manusia. Jadi yang dia lawan bukan satu iblis, saudara. Tapi wataknya iblis itu, saudara, sudah ada di dalam diri manusia itu semua. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan datang kembali, bayangkan saudara, begitu banyak pernyataan-pernyataan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bayangkan sepintar-pintarnya manusia, orang percaya, bayangkan mata mereka hanya menunggu Tuhan yang datang di awan-awan permai. Aduh, saudara. Sayang sekali, saudara. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Tuhan sudah datang kembali, itu langsung diserbu. Beramai-ramai para hamba Tuhan. Yang memang menanti-nantikan Tuhan. Beramai-ramai menghujat orang yang menyatakan itu. Seperti itulah kedatangan Tuhan yang pertama, saudara. Coba saudara bayangkan bagaimana ketika Tuhan Yesus bicara. Bayangkan ya pada waktu itu suasananya. Percayalah kepadaku. Jadi bayangkan dari sorga seluruh nabi-nabi sudah dilempari. Jadi yang datang sebelum dia itu dilempari. Makanya Tuhan katakan yang datang sebelum aku adalah pencuri, katanya kan. Karena begini saudara, sebelum dia itu masih ada cari untung untuk diri mereka sendiri. Yakub bergulat dengan Allah. Kalau engkau tidak memberkati aku tidak melepaskan engkau. Kalah Tuhan kan? Abraham, dia di akhir dia sudah mencapai puncaknya. Dia tidak memperoleh keturunan. Dia mengeluh di hadapan Tuhan. Untuk apalah semua ini? Dia sudah mungkin menuju kepada kematian gitu kan. Dia tahu. Sudah ada alarm di dalam hatinya. Tidak lama lagi dia akan mati. Lalu dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Untuk apa lagi nanti, Mak? Hambaku inilah kan yang memiliki nanti. Selalu saudara, orang itu yang namanya manusia itu ada cari untungnya, saudara. Elia juga demikian. Semua nabi-nabi. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus datang, bayangkan dia sangat tahu semua keadaan itu. Dia punya kehendak.
Saudara, Tuhan Yesus itu punya kehendak supaya sama seperti kita boleh mengalami. Boleh mengalami pergolakan di dalam hati manusia. Sama seperti kita semua ini. Saudara. Kita punya kehendak. Kita punya visi yang tersembunyi. Kita pengen dikenal oleh orang lain. Kita pengen kita mendapat perkenanan Tuhan. Atau ingin mendapatkan tempat yang lebih baik dalam kerajaan yang akan datang. Disitulah orang berlomba-lomba ingin masuk surga. Dan ingin mendapatkan tempat yang terbaik. Namun Tuhan mengambil seorang anak kecil. Lalu ditempatkan di tengah-tengah mereka. Itulah yang terjadi dalam yang namanya diri manusia. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu, saudara, dia tahu benar siapa dirinya. Dia kenal. Tetapi saudara, ketika dia mengatakan semua itu, dia sudah tahu. Karena pada waktu itu, saudara, dia benar-benar natural secara manusia. Makanya dikatakan, percayalah kepadaku. Pekerjaan apakah yang engkau tunjukkan? Tanda apakah? Lalu mereka bilang begini, nenek moyang kami juga makan roti yang turun dari sorga katanya. Mana itu? Musa. Jadi apa yang kamu buat ini? Nggak ada apa-apanya lah. Waduh. Lalu dia bilang, bukan Musa yang memberikan kamu. Jadi kira-kira apakah kamu lebih besar dari Musa? Saudara, ketika ada seseorang, harusnya kita semua, saudara. Tetapi saudara, untuk menemukan seseorang yang bisa menyatakan seperti ini, saudara, itu bagi Tuhan itu adalah pekerjaan yang unik gitu. Untuk menemukan seseorang loh. Untuk menemukan satu orang itu bukan hal yang mudah. Dan untuk menyadarkan orang ini bahwa orang ini bisa dipakai oleh dia, itu perhatikan saudara ketika Tuhan memanggil orang-orang kudus dulu, saudara. Rata-rata mereka itu menolak panggilan Tuhan. Karena langsung begini, saudara. Begitu ada seseorang yang disadarkan, tahukah saudara? Seluruh dunia langsung menentang dia. Itulah yang dialami oleh murid-murid. Ketika Tuhan meninggalkan mereka, ketika mereka dirilis, Tuhan sudah bilang sama mereka, dunia akan membenci kamu. Dunia itu ada di mana? Dunia itu tepat ada di dalam diri manusia itu masing-masing. Jadi saudara, ketika Tuhan munculkan seseorang,
Ketika Tuhan berfirman, Tuhan pakai mulut orang ini. Saudara, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita begini, saudara. Supaya kita mengerti rencana pengelolaan ini. Saudara, bayangkanlah diri saudara itu ada di pihak Yesus. Bagaimana dulu Yesus? Dia sudah tahu, bayangkan semua orang menolak dia. Semua dunia menolak dia. Padahal saudara, dunia ini adalah miliknya Allah. Bayangkan bagaimana dia berjaga-jaganya ketika dia tahu murid-muridnya pun tak mengenal dia. Bahkan dia melihat iblis juga bermanifestasi lewat mereka. Salah satunya yang dialami oleh Petrus. Dia kan nggak bilang kepada Petrus setelah itu, Petrus, kamu tersinggung yang aku bilang tadi ya? Enggak. Karena pada waktu itu, anyahlah engkau iblis. Tuhan tidak menerangkan kepada Petrus. Petrus, tadi yang kubilang iblis itu adalah ada iblis loh di dalam kamu. Aku lihat dia iblis itu sedang memakai kamu. Enggak bilang seperti itu dia. Sekarang saja kita yang diberikan penjelasan. Dia bilang kepada iblisnya, anyahlah engkau iblis. Lalu dia bilang begini, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Waktu dia bilang engkau, itu dia bicara kepada Petrus. Jadi hanya memikirkan, semua orang hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Enggak dipikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, Yesus selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, kalau saudara belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, maka dunia akan membenci saudara. Kalau saudara memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dunia tidak membenci saudara. Saudara akan berupaya supaya orang lain menerima saudara. Saudara akan bersikap lembut. Saudara akan menjaga kata-kata saudara. Karena saudara memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Kalau saudara punya pikirannya Allah, maka dia akan menunjukkan kepada saudara. Saudara akan punya perasaannya dia. Tahu nggak perasaan dia itu apa? Perasaan dia itu kudus. Saudara akan merasakan perasaan, langsung saudara tahu saudara sikap hati seseorang. Karena saudara terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga ketika saudara memanifestasikan perasaannya Allah, pikirannya Allah, langsung saudara diserang. Tetapi orang-orang yang tulus, mereka akan melihat Allah. Saudara, kalau saya tidak melihat Allah, saya tidak berani bicara kepada saudara. Kalau saya tidak melihat wajah Allah, saya tidak akan bilang sama saudara. Itu penghujatan. Tapi kalau saya bilang saya melihat Allah, dialah yang membuka mulut saya untuk mengatakan itu, saudara. Dan hati nurani saya mengatakan itu iya. Tetapi bukan berarti kalau saya
mengatakan saya melihat Allah. Lalu saudara bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Seperti apakah rupa Allah itu yang Bapak lihat itu? Makanya Yesus menjawab, Filipus, sekian lama kamu bersama dengan aku, kamu belum melihat Allah. Sama seperti sekarang ketika saya mengatakan kepada saudara. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah melihat Allah. Nah, kalau engkau sudah melihat Allah, saudara, perkataan manusia, hamba Tuhan, saudara bisa menimbang-nimbang. Tapi kalau perkataan Tuhan, saudara gak boleh timbang-timbang. Bisanya saudara hanya begini, saudara. Sama seperti murid-muridnya. Jadi, yang seperti ini gimana ya? Ya. Apa maksudnya ini ya? Barulah saudara akan mendapatkan penjelasan langsung dari dia. Jadi saudara, ketika tanda daripada saudara melihat Allah, maka saudara akan bisa mengerti dengan sendirinya isi Alkitab. Itu tiba-tiba saja. Bahkan pengertian saudara akan Alkitab itu benar-benar tidak seperti yang diajarkan oleh manusia kepada saudara. Apa saja yang saudara baca, terang benderang saudara. Terang benderang. Dan saudara akan melihat di dalam diri saudara ada takut akan Tuhan. Saudara dulu mungkin saudara pernah tahu namanya takut akan Tuhan. Tetapi itu seperti datang dan pergi. Tapi ketika saudara sudah melihat Tuhan, di dalam saudara itu ada seperti gimana ya? Tuhan itu nyata sekali. Sehingga ada takut akan Tuhan. Itulah orang yang mengalami melihat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara mengalami kedatangan Tuhan atau penampakan Tuhan bukanlah melihat dia datang ke rumah kita seperti yang dulu dia menampakkan diri. Bukan. Tetapi dia datang dalam wujud firman yang asli. Jadi dia datang, jadi firman-Nya itu benar-benar menusuk amat dalam. Saudara mesti bisa membedakan perkataannya Tuhan dengan perkataan firman Tuhan dari manusia-manusia yang hanya sekedar mengajarkan tentang firman. Tapi kali ini yang datang adalah firman itu sendiri. Makanya Tuhan katakan, percayalah kepadaku. Pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah katanya? Yaitu percaya. Makanya saudara saya terus gitu ya, mengizinkan Tuhan. Seandainya saudara percaya kepada saya, seandainya saudara percaya bahwa Tuhan berbicara melalui mulut Parlin, saudara akan menghargai sikap saudara. Bayangkan saya katakan sama saudara.
Ayo, miliki sikap seperti Maria. Pandangin. Saudara, lihat. Jadi Maria itu bisa melihat jauh. Jadi dia nggak melihat diri Yesus itu, saudara. Tapi dia melihat Allah di dalam diri Yesus itu, saudara. Itu juga yang dilihat oleh Simeon dan Hana itu, saudara. Perempuan Samaria. Pastilah orang ini berbeda katanya dari perkataannya. Di dalam perkataannya itu ada hidup. Seperti itulah yang dialami oleh Abraham ketika melihat ada 3 orang yang datang. Ini lain. Ini pasti malaikat. Wow. Itu mereka benar-benar menjamunya. Saudara, saya sampai hari ini, saudara, melihat kedatangan Tuhan ini, saudara. Mau dibilang percaya, mau dibilang. Karena, saudara, dia pilih orang sehina saya. Itu rasanya deg-degan terus, saudara, melihat, mendengarkan dia berkata-kata, gitu, menjelaskan setiap hari. Tetapi saya tahu siapa yang akan mendengarkan saya. Karena Tuhan juga bilang bahwa Tuhan sudah membuat telinga mereka menjadi tebal. Itu dialami oleh Tuhan. Jadi Yesus ketika dia bekerja itu, saudara, bayangkan dia bekerja itu. Dia sudah tahu bahkan murid-muridnya pun akan sulit mempercayai dia. Jadi bayangkan, saudara, dia sudah menetapkan hatinya. Hanya orang yang dipanggil oleh Bapa yang akan datang kepadaku. Jadi ketika dia pilih yang 12 murid ini, itu benar-benar dia tahu bahwa hanya itu. Jadi, saudara, Tuhan dalam sedang proses pencarian murid. Jadi dari semua yang dipilih ini, saudara, akan ketahuan kualitas saudara selama 1335 hari ini. Mana yang mau cari untung? Mana yang benar-benar jadi murid? Siapa yang mau mengundurkan diri? Sejak Yesus mengatakan itu, saudara, banyak orang mengundurkan diri, katanya. Lalu Tuhan katakan kepada mereka, apakah engkau tidak mau meninggalkan aku juga? Karena dia tahu, saudara, tidak mudah. Dan dia sangat yakin bahwa dia itu hanya melakukan taat kepada pekerjaan Allah. Dia nggak pernah cari pujian dari manusia. Aku tidak pernah mencari pujian dari manusia. Jadi itulah ciri pekerjaan Tuhan. Lalu, saudara, dia mengatakan kembali begini. Tuhan mengatakan, tubuhku benar-benar makanan. Oke, sorry. Mungkin itu ya. Internetnya nge-lag ya. Sekarang gimana ya? Cek 1. Haleluya.
Cek satu. Ngelek masih ya. Tidak ada suara, Pak. Cek satu. Cek satu dua. Cek satu dua. Radio gimana? Tapi lagi ganti. Ya, tapi lagi ganti. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Haleluya. Masih putus-putus, hilang. Bentar ya. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang ya? Cek satu. Haleluya. Radio oke katanya ya. Cek satu. Haleluya. Atau mungkin berputar-putar. Sekarang sudah mulai bergerak. Gimana? Masih putus? Punya papi pun apa ini? Kayaknya. Iya, red nih punya papi. Puji Tuhan ya. Untuk pindah pun lama kali. Cek satu, shalom. Aduh. Haleluya. Oke, sekarang dengerin di radio ya. Coba yang lain, yang ini dengerin di radio ya, buka radio ya. Karena untuk ganti ke itu lama. Yang itu pun lama juga. Oh, nggak bisa juga. Putus-putus, oke. Radio bisa juga. Coba radio. Di radio juga nggak ada suara, Pak. Oh. Nggak ada suara. Iya, mungkin baru ini. Sekarang baru ngomong saya mungkin sudah ada. Cek satu, dua. Nggak ada juga. Ah, udah. Karena untuk ganti ke itu lama. Yang itu pun lama juga. Untuk ini pun lama juga dia.
Haleluya. Oke. Oh iya, ada caranya. Bentar ya. Shalom. Shalom semua. Shalom. Sudah ya. Oke ya. Ini udah ada suara loh, Pak. Enggak apa-apa, semana mau bilang. Oke. Ya. Ya. Baik. Shalom semua. Saudara. Baik, saudara. Bisa lihat ya. Sini saya pakai handphone ya. Nah, jadi saudara, dia berkata selanjutnya, saudara, bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi setelah kita bisa mempercayai Tuhan, percayalah kepadaku, kan? Percayalah kepadaku. Jadi pada waktu itu saudara benar-benar Yesus itu manusia. Macam mana mau percaya? Ada adalah Bapa gitu. Bagi dia benar-benar, bagi dia sangat sulit sekali, saudara. Ada orang, tetapi ada orang-orang yang membuat dia itu bisa senang adalah dia sangat ketika ada orang yang memperhatikan dia, dengarkan perkataannya. Yesus itu heran gitu. Kata orang Sirofenisia, perempuan Sirofenisia yang buat Yesus itu kepala pasukan Roma itu gitu. Lalu dia berani meninggalkan ibunya dan saudara-saudaranya, saudara, pada waktu itu. Dia berani dari dominasi ibunya gitu.
Dia berani berkata umur 12 tahun bahwa aku harus ada di rumah bapakku. Apakah kamu tidak tahu aku harus ada di rumah bapakku? Jadi benar-benar saudara, dia itu menjadi orang aneh gitu bagi saudara-saudara. Bahkan murid-muridnya tidak mengenal dia. Tetapi saudara, dia melakukan tugasnya itu saudara. Sebagai seorang anak, dia telah belajar menjadi taat sebagai anak gitu. Dia telah belajar menjadi taat. Saudara, walaupun saudara si jahat itu saudara, dia coba bekerja bagaimanapun caranya saudara. Mau bagaimana saudara melihat diri saudara, selama saudara melihat diri saudara tidak bisa melihat Tuhan, maka saudara akan tetap tinggal di dalam dosa. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang-orang ahli Taurat itu. Makanya nanti saudara, orang yang tidak menerima kedatangan Tuhan, yang tidak masuk, yang tidak mendengarkan undangan ke pesta itu saudara. Jadi jangan membayangkan, selama ini kan orang berpikir, oh undangan pesta itu nanti. Tuhan bilang di dalam perkataan, perjamuan sudah siap sedia. Aku datang segera. Jadi memang dia datang segera. Cuman tidak disadari oleh semua. Sampai kepada sekarang saudara, dia itu berbicara. Ya, ada suara. Baik, bersyukur. Kau menolong yang hari ini belakangan. Bermula katakan amin. Baik, Tuhan berkati dalam semua, Tuhan berkati. Boleh dibilang. Oke.